Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Jajul Hasan beserta Ibu Khadijah Hindun, Allah ampuni dosa beliau, pahalanya ngalir kepada beliau, dan yang terhormat Ustaz Dr. Andes Fajibun Yamin beserta Ustazah Neng dan Ibu Mama, mohon maaf ditugaskan, juga keluarga yang lain, mudah-mudahan semuanya menjadi dzurriyyah thayyibah. Terhormat para pengurus, ibu-ibu RT, ibu RW setempat, ibu Haji Eni, ibu Haji Om, para orang tua dan para ustadzah, kita baca doa, kita doakan Ustazah Jindun, Bapak Jajul Hasan, Ustazah Janur Jannah, Ustazah Haji Yati Pasasi, Bapak Pasasi, Ibu Haji Dahlia, Ibu Haji Mariatul Mulyadi, dan Ibu Haji Neneng, Bapak Haji Mukri, Bapak Haji Harun, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Ibu Haji Ilman, Ibu Haji Sofyan, Ibu Haji Ma'ruf, Ustazah Haji Nonon, Ustazah Haji Hindun, Ustazah Rahman, semuanya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Salamnya Ibu Haji Eni dan semua suami kita Bapak Haji Sabarudin, Pak Dr. Haji Ustazah Dr. Sunnah dan semua para alim ulama, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, Ustazah Sumiati, ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada ibu asatidzah. Kita lanjutkan pembacaan Safinatun Najah halaman Arkanul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Imani sittatun. Antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Rukun iman itu 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah. Dan kedua, percaya pada sekalian malaikatnya. Dan ketiga, percaya kepada sekalian kitab-kitabnya. Dan keempat, percaya kepada sekalian rasulnya. Dan kelima, percaya pada hari kiamat. Dan keenam, percaya
percaya pada takdir Allah Ta'ala, baiknya dan buruknya, daripada Allah Ta'ala. Bermula makna la ilaha illallah itu tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaannya melainkan Allah. Alamatul bulughi salasun tamamu khamsa asyarata sanatan min dzakari wal unsa wal ihtilamu min dzakari wal unsa litis'i sinina wal haidu bil unsa litis'i sinina. Tanda baligh itu tiga. Pertama, sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Dan kedua, mendapat mimpi jima hingga keluar mani pada laki-laki dan perempuan bagi yang umur 9 tahun. Ketiga, dapat haid pada perempuan bagi yang umur 9 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Rukun iman ada 6. 1, percaya kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang wajib kita sembah. Allah yang mempunyai sifat-sifat sempurna asmaul husna. Allah yang mempunyai sifat wajib 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, lil hawadisi sampai mutakallimun. Allah yang mana? Allah yang punya sifat mustahil 20. Dari mulai Adam sampai mukmun. Mustahil Allah tiada, mustahil Allah gagal. Itu sifat Allah. Allah yang punya sifat jaid 1, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu wa muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Allah mengerjakan sesuatu sesukanya. Allah meninggalkan sesuatu nggak ada yang larang, karena Allah Maha Kuasa. Terus Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat Maha Pengampun bagi umatnya yang berbuat dosa. Itulah Allah Subhanahu. Maka di ujung makna la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin bil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Malaikat yang mana? Yang 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Apa kerjanya malaikat Jibril? Menurunkan wahyu dari Allah kepada nabi-nabinya. Mikail nurunin rizki berupa hujan dari langit. Israel mencabut nyawa semua makhluk. Jadi bukan nyawa manusia aja, nyawa binatang, nyawa tumbuhan semua dicabut oleh malaikat Israel alaihi salam. Kemudian siapa lagi? Munkar Nakir. Munkar Nakir yang menanyakan semua mayit yang masuk ke alam barzakh, ke alam kubur. Semua ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir. Jadi siapapun yang masuk ke alam kubur, mau ulama, mau pejabat, mau orang ahli maksiat, mau orang yang tidak mengenal Allah, mau orang yang
percaya atau tidak kepada Allah pasti ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir datang, setelah ditanya oleh Munkar Nakir datang 3 malaikat, 2 malaikat rahmat, 1 malaikat azab. Pada saat itu amal soleh manusia telah mengelilinginya. Sholat ada di 2 kakinya, puasa di sisi kepalanya, zakat di sebelah kanannya, sedekah di sebelah kirinya, kebaikan dan ikhlas dan akhlak baiknya berada di dadanya. Setiap malaikat memberi siksa, pemberi siksa hendak mendekatinya, amal soleh sedang menahan dan menolaknya. Jadi waktu kita udah ditanya, udah lulus, dikelilingi tuh oleh amal-amal kita. Ada yang di samping kanan, ada yang samping kiri, ada yang di kaki, ada yang di kepala. Semua amal soleh yang kelilingi kita. Kalau ada malaikat azab mau mendekati, ditahan sama amal solehnya. Tidak, ini orang baik-baik. Makanya bawa aja bekal yang banyak, biar besok banyak yang nolongin. Yang nolongin kita bukan anak, yang nolongin kita bukan suami, tapi amal kebaikan. Gunakan kesempatan dengan baik. Sholatnya jangan terlambat. Kalau punya duit jangan dimakan semua, sedikit kasih sodako. Kalau lagi ada waktu kosong jangan kebanyakan bengong, isi dengan dikit. Biar besok amal soleh ngelilingin badan kita, sehingga malaikat yang memberi azab tidak punya kesempatan untuk memasukkan kita ke dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya Raqib Atid. Ngapain itu? Dicatat. Apa yang dicatat? Amal kebajikan oleh Raqib, amal kejahatan oleh Atid. Ibu lagi ngaji, yang nyatat siapa? Raqib. Ibu lagi baca Quran, dicatat sama siapa? Ibu lagi ngomongin orang, dicatat sama siapa? Atid. Ibu lagi ngambil dompet suami, lagi dicolong dikit, lagi iseng banget ya, dicolong dikit, dirapiin lagi habis itu. Siapa yang nyatet tuh? Malaikat Atid. Nggak jadi, ya nggak jadi dicatat. Gimana Ustazah? Kalau uang belanja nggak cukup, tahu-taunya dompetnya penuh, kita ngambil sedikit aja untuk cuma sekedar belanja, boleh nggak? Boleh. Itu pernah kejadian di zaman Rasulullah. Ada istri-istri penggede Quraisy nyusul hijrah ke Madinah belakangan. Kata Sayyidina Umar, Rasul, tuh isi pembesar Madinah Mekah pada nyusul. Kata Rasul, jangan girang dulu. Siapa tahu dia nyusul karena dia kesal, dia melabrak lakinya. Kata Rasul, uji dulu, baiat dulu, suruh bersumpah dulu. Kenapa dia ikut hijrah ke Madinah tapi nggak bareng sama suaminya? Mereka bilang, kami berbaiat, kami pindah ke Madinah bukan karena nyusul suami, tapi karena Allah dan Rasul. Lulus 1. Kami akan menyembah Allah dan akan percaya Muhammad Rasulullah. 2. Kami tidak akan melakukan perzinahan sampai kapanpun. 3. Yang keempat, kami tidak akan mencuri. Ada satu perempuan sampai pakai cadar, diam aja, nggak mau janji. Kata Sayyidina Umar, Fulana, kenapa kamu diam aja? Kau nggak mau ikrar, nggak mau mencuri? Dia bilang, saya suka mencuri. Oh, pasti kamu istrinya Abu Sufyan ya? Abu Sufyan itu kan terkenal pelit. Kamu istrinya Abu Sufyan? Iya. Oh, Hindun. Iya. Aja dibilang sama Rasul, Hindun nggak mau berbaiat bahwa dia nggak mau mencuri. Kenapa emang? Kata Rasulullah, Hindun istrinya Abu Sufyan. Iya, boleh kalau Abu Sufyan dicuri duitnya karena dipelit.
udah populer dah. Jadi kalau emang suami itu pelit, padahal punya, tapi uang belanja jadi kedet-kedet, kopek aja dikir. Tapi itu jalan terakhir. Kalau masih bisa kompromi, masih bisa ngomong berbaik-baik, jauh lebih bagus ngomong berbaik-baik. Soalnya efeknya banyak tuh. Kalau pernah kita sekali ngambil uang suami, setiap hilang pasti kita ditangkap. Pasti si mama nih, Wallahi enggak alas siapa lagi jangan. Kalau bisa sih walaupun dibolehkan sekedar untuk kebutuhan dapur, tapi jangan sampai terjadi. Satu, takut berefek negatif bagi rumah tangga. Yang kedua, kepercayaan tercabut Bu. Yang ketiga, takut nurun sama anak. Emaknya kan nyuri dulu. Kan berapa ya Bu? Jadi kalau yang jelek-jelek, yang nyatet malaikat atid, disimpan di lauhil mahfuz, namanya sijil. Tapi yang bagus-bagus disimpan oleh malaikat raqib di lauhil mahfuz, namanya illiyin. Dan itu nggak pernah akan terhapus, dia abadi. Nanti kita akan jemput untuk memberikan amal ketika ditimbang oleh Allah, biar menjadi ashabul yamin, biar berat ke kanan. Yang selanjutnya Malik Ridwan. Yang Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Dalam hadis disebut ati yaumal kiamati, nanti akan datang pada hari kiamat Nabi Muhammad meminta kunci sama khazin. Khazin itu siapa? Menjaga pintu surga, namanya malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, siapa engkau? Saya Muhammad. Kalau memang engkau Muhammad, ini kuncinya pegang. Karena saya dipesan wanti-wanti sama Allah sebagai Tuhan saya, ini kunci jangan dikasih kecuali diminta oleh yang namanya Muhammad. Karena pintu surga nanti pertama dibuka oleh Nabi Muhammad. Jadi pintu surga pertama dibuka oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti oleh umatnya, insya Allah. Yang selanjutnya, percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu namanya kitab samawi, kitab yang diturunkan dari langit, semuanya firman Allah. Ada namanya Zabur kepada Nabi Daud, ada namanya Taurat kepada Nabi Musa, ada namanya Injil kepada Nabi Isa, ada yang namanya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada suhuf, ada lembaran-lembaran yang berisi firman Allah kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihis. Itu semuanya tugasnya malaikat Jibril. Kita wajib percaya dengan Injil walaupun nggak wajib mempelajari. Kita wajib percaya kepada Taurat walaupun nggak pernah baca. Kita wajib percaya kepada kitab Zabur yang isinya puisi-puisi indah. Tapi nggak harus belajar juga. Tapi kepada Al-Quran wajib percaya bahwa itu kitab Allah, wajib mempelajari untuk pedoman hidup, wajib membaca untuk menjadikan hati jadi tenang. Bahkan yang terakhir wajib mengamalkan dan mengajarkannya kembali kepada orang-orang lain. Karena dia pedoman hidup kita kalau ingin menuju keselamatan. Yang selanjutnya, percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat ini namanya banyak. Ada yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Ada disebut Yaumul Wa'd wal Wa'id, hari perjanjian yang akan ditunaikan oleh Allah. Baik itu janji siksa atau janji pahala. Ada ancaman. Yaumul Qiyamah,
as-sokhoh, an-naba, itu semuanya nama-nama hari kiamat. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ditanya lagi, yas'alunaka anis sa'ah. Engkau ditanya tentang hari kiamat. Ada apa enggak? Ada. Kapan terjadinya? Itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, percaya kepada ketetapan Allah, baik itu kita senang karena baik atau kita nggak senang karena ketetapannya kurang baik. Nah, di sini ada yang disebut takdir atau qada. Qada dan takdir. Apa bedanya qada dan takdir? Sebetulnya sama. Cuman bedanya kalau qada, ketetapan Allah yang belum terjadi. Kalau takdir, ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, nanti takdir ini dibagi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kalau yang mubrom tidak bisa berubah, seperti umur, ajal. Ibu tiap hari baca Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur saya. Tapi jatahnya cuma 40 tahun, tetap aja 40 tahun mati. Itu namanya takdir mubrom. Kenapa? Karena ketetapan umur sampai berapa tahun udah ditentukan sejak kita dalam kandungan ibu umur 4 bulan. Tetapi itu kapan kita akan mati? Udah ada ketetapannya. Yang kedua, takdirnya mu'allaq. Nah, mu'allaq ini masih bisa berubah, Bu. Nasib. Akhirnya nasibnya buruk, jadi orang miskin. Tapi karena rajin dia bekerja, kemudian kalau udah dapat rezekinya dia sedekah, berubah dia jadi orang kaya. Karena ada usaha. Mana lagi takdir mu'allaq? Jodoh. Jodoh kita sejak umur 14 dalam kandungan sudah ditentukan bahwa kita akan berjodoh dengan Ismail. Tapi karena Ismail diam di Papua, kita di Basra, nggak pernah ketemu. Ketemunya sama Kamil. Dari SD berteman, SMP berteman, SMA misah. Karena dia masuk SMK, kita masuk SMA. Atau dia masuk SMK, kita masuk aliyah. Ketemu nggak? Nah, ketemu. Kuliahnya dia di Bandung, kita di Semarang. Ketemu nggak? Nah, ketemu. Karena nggak ketemu-temu, putus hubungan. Pas lagi kuliah, ketemunya sama siapa? Sama si Budi. Ya, Budi bisa aja suka-suka. Ketemu sama Budi, sama-sama udah dewasa, sering ngobrol, kok ada kecocokan ya? Artinya Budinya naksir kita respon karena merasa cocok. Sama Kamil kagak jadi, sama Ismail jadi sama Budi. Kenapa? Kamil di Bandung kuliahnya, si itu Ismail di Papua, kita di Semarang. Ketemu orang Semarang, Budi. Jadinya siapa? Budi. Itu namanya takdir mu'allaq. Namanya takdir mu'allaq. Itu tergantung usaha aja, Bu. Makanya jodoh itu jangan ditungguin, harus ada upaya aktif. Tungguin kagak ketemu, nggak jadi. Dia nikmat ikhtiariyah, harus ada usaha, harus ada respon. Itu makanya ada yang dikenalin sama tantenya, ada yang dikenalin sama saudaranya, ada yang sengaja tiap keluarga, ada yang kawinan sengaja suruh jadi resepsionis, jaga tamu, siapa tahu ketemu semua. Kan lagi tanda tangan dia nanya, anak siapa nih? Suka bayi gak? Anak siapa? Anak apa? Lah, kita masih ini ya, masih satu keturunan. Udah kuliah, aku udah lulus, kata dia.
rumahnya di mana? Di sana. Lama-lama bagi dia nomor telepon, kasih nomor telepon, dia telepon, pengen main, direspon, jadi nggak? Ya hati bu. Kalau ditanya, jaim, tahu jaim? Jaga image. Oh, sombong banget, nggak ada respon, nggak ada ini, jadi nggak? Karena nggak usaha. Makanya harus usaha. Jadi anak perempuan harus cenganges sedikit kalau punya. Jangan cemberut mulu, orang ngeri. Jadi ada yang mudrom, ada yang mu'alak. Yang mu'alak harus ada usaha, ada campur tangan manusia. Kalau yang mubrom tidak bisa dicampuri, diintervensi sama makhluk, itu hak prerogatif. Bahasa orang itu, bahasa orang itu luar DPR ya. Hak prerogatif Allah, hak khusus untuk Allah Subhanahu. Jadi ibu, supaya takdir kita berubah, apa salah satunya yang bisa merubah takdir? La yuraddul qada illa bidu'a. Ketentuan Allah tidak bisa berubah kecuali dengan doa. Berdoa aja terus, ya Allah, jadikanlah saya jadi orang-orang beruntung, jodohkan saya dengan orang-orang yang soleh, berikan saya rezeki yang halal, bagi Engkau semuanya mudah. Al-Fatihah. Besok ngomong lagi, kata Allah, ya cerewet banget. Paham ya bu? Jadi semuanya, baik itu kodok baik atau kodok buruk, datang semata-mata dari Allah Subhanahu. Harus kita terima, jangan gerutu, karena pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan di balik peristiwa. Nggak bisa serangin ini, melangin tanda balik bersalapan, susah. Kalau nyebrang lagi nih panjang lagi keterangannya bu. Enak gak belajar? Ya Allah, pagi-pagi udah dapet ilmu. Kemarin rukun iman ada 1, percaya kepada Allah, titik. Udah segitu doang. Sekarang mau kayak gitu ya? Kok lari-lari ke sono? 2, percaya kepada malaikat Allah, titik. Malaikat mana? Karena belajar diterangin bu, tambah dalam. Nanti kalau belajar lagi di tingkat lain, ini masih bisa dikulik-kulik nih bu. Iman itu apa sih? Udah kasih cabangnya, alamatnya seperti apa? Kau sadar gak kasih tahu? Udah kepenuhan otak ibu. Diam aja segitu dulu. Nah nanti ketemu lagi, tambahin lagi. Itu makanya sekolah berjenjang bu. Ada kurikulumnya. Gak bisa jenjelin terus. Harus bertahap. Kalau nggak bertahap, kepenuhan. Bukannya paham, berpuyeng. Ada jenjangnya, ada jenjang. Jadi ini kalau mau dibahas nih bu, ini skripsi satu skripsi bisa jadi tentang iman dari berbagai macam sudut. Iman secara ini, pembagiannya, pendapat si Abu gimana, wah panjang. Itu barusan kita baru sedikit masuk ke dalamnya, keluar lagi. Pendam dulu di sini di otak. Paling tidak bahwa ketetapan Allah ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Yang bisa berubah yaitu mu'allaq, yang tidak bisa berubah yaitu mubrom. Hanya satu, ajal, kematian. Nasib bisa berubah tergantung usaha. Jodoh bisa berganti orangnya tergantung dengan siapa kita sering ketemu. Usaha kita seperti apa. Pinter atau bodoh bisa berubah, mau belajar atau enggak, tergantung usaha Jadi kalau takdir mubrom tidak ada intervensi makhluk. Kalau takdir mu'alaq ada campur tangan makhluk. Kalau yang gesit campur tangannya berubahnya cepat. Sambil baca doa yang banyak, minta ditakdirkan kepada takdir yang baik. Bagi Allah, ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah kuasa, tidak ada yang sulit karena semuanya
genggamannya ada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, berikan kepada kami iman yang sempurna. Sempurna mengimani apa yang Engkau takdirkan, sempurna mengimani apa yang telah Engkau bagi untuk kami. Kita menjadi orang-orang yang sepenuhnya tawakal kepada Allah, karena pada dasarnya berasal dari Allah, bekerja untuk Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya enggak? Tanggal 12 pada rapat ya, nggak ngaji lagi sama Pak Jumri. Wajib ini juga ngaji buka. Iya pagi ada apa? Jual kamis lagi ibu, mudah-mudahan rajin rezekinya. Jual lagi juga. Soalnya udah boleh, arti nggak boleh. Rajin lagi. Mudah-mudahan ada rezekinya. Kamis kalau perlu jangan satu, karena sengaja nggak dinaikin harganya biar itu nggak berat. Kalau yang banyak duitnya kan bisa 2, bisa 3. Kalau saya naikin 25.000, uangnya satu, 20 bisa dulu. Biarin yang penting, mudah-mudahan tahun kemarin kita bisa nyantuin 7.000 orang, sekarang kita naik lagi. Insya Allah. Yang penting gotong royong, jangan bilang nggak punya. Bismillah. Insya Allah Allah kirim rezeki sehingga suaminya usahanya jadi berkah. Libur 17 Agustus libur, agak bakal ada orang, jalanan ditutup untuk umama ingat libur. Saya kagak mau sekarang 17 Agustus ngaji, pernah agak ada orang. Pokoknya jadi pelajaran kan, 17 Agustus diumumin gak diumumin, libur aja udah. Jalannya suka tutup, masuk belakang ditutup. Libur aja libur. Udah lah, mau main gobak ya, mau main benteng. Dalam karung deh. Sehat ya. Wadiah nggak ada? Mohon maaf ibu-ibu, terima kasih udah mau datang pagi-pagi. Mudah-mudahan suaminya yang izinin biar sabar, biar berkah, rumah tangganya biar rukun, anak-anaknya soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih mengucapkan kepada guru kita Muhammad Ustazah yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.